Pagi ini kita akan lihat firman Tuhan yang lebih rileks sebab nabi kecil ini sangat menekan, saudara. Banyak yang stres habis. Jadi bulan Natal kita sharing tentang Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan Yesus. Kenapa penting kita sharing? Sebab seringkali kita lupa, sekalipun kita ada di gerejanya, tetapi Tuhan Yesusnya tidak ditinggikan. Tapi biarlah pagi hari ini kita tinggikan Tuhan kita. Amin. Karena dialah gereja dibentuk. Karena dialah gereja dibangun. Amin. Segala sesuatu karena Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan Yesus adalah fokus dari gereja, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus adalah fokus. Kita puji Dia. Kita datang menyembah Dia. Kita datang melayani Dia. Kita datang saling mengasihi juga karena Dia. Kita menginjili karena Dia, segala sesuatu yang kita lakukan karena Dia, saudara. Kehidupan kita harus selalu terpusat pada Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan lihat sesuatu yang menarik, yaitu apa sih perbedaan Tuhan Yesus dan Musa. Sebab ini adalah dua tokoh pemimpin yang amat penting, saudara. Musa Tuhan tunjuk sebagai tokoh yang memulakan suatu gerakan yang dahsyat di perjanjian lama. Musa memberikan Taurat, Musa memimpin umatnya bebas dari perbudakan di Mesir. Musa ada di gunung bersama Tuhan. Dan Musa disiapkan untuk menjadi pemimpin dan Musa harus tinggalkan segala kekayaan untuk melayani Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, saudara. Allah mengutus Tuhan Yesus untuk datang memerdekakan, membebaskan kita dari belenggu yang lebih berat lagi, yaitu belenggu dosa, belenggu cengkeraman dari iblis. Tuhan Yesus juga tinggalkan segala kemuliaan yang ada di surga, hanya datang untuk mau melayani kita. Tuhan Yesus mengalami juga kemuliaan Tuhan di gunung transfigurasi. Tuhan Yesus membebaskan kita. Jadi kita melihat banyak persamaannya dan juga ada perbedaannya. Kenapa berbeda? Kenapa ada yang sama, saudara? Kita akan bahas pagi hari ini. Perbedaannya karena Tuhan Yesus ada di dalam Roh Kudus. Musa belum zamannya Roh Kudus. Nah, saudara, ini penting lagi kita akan bahas, saudara. Kenapa penting? Sebab supaya saudara tahu betapa besar berkat saudara dibanding umat perjanjian lama. Amin, saudara. Kalau saudara katakan, wah Musa luar biasa, saudara, saya katakan, umat perjanjian baru lebih luar biasa. Makanya Tuhan katakan, sekalipun Yohanes Pembaptis dikatakan tiada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis yang dilahirkan wanita, itu Yohanes Pembaptis. Tetapi sekalipun dia besar, tidak bisa dibandingkan dengan umat perjanjian baru. Karena Roh Allah ada di dalam jemaat perjanjian baru. Amin, saudara, haleluya, luar biasa. Pagi hari ini kita akan lihat, saudara, saya berdoa supaya saudara ada suatu kerinduan, ya saudara. Sebab beberapa hari yang lalu saya lihat memang suatu kebenaran, saudara, saya terkejut, saudara. Seringkali kita mau, ya saudara, diberkati dengan makanan firman yang terbaik bagi saudara. Istilahnya saya mau berikan steak yang 5 bintang yang dari hotel. Saya mau berikan makanan salad yang terbaik. Amin, saudara. Kalau udah makanan kayaknya semuanya udah enak banget. Semuanya hobi makan, haleluya. Namun ada gambaran di Facebook ini lucu. Disiapkan makanan, buah-buahnya bagus, anggur manis, steak ayam, roast chicken, roast beef. Tetapi orangnya mati, saudara. Orang mati nggak gairah makan. Ada orang mati yang masih nafsu makan? Saya rasa kalau mati dia mau makan, kita kabur semuanya. Ada nggak orang mati?
Saya bilang, oh ini orang belum mati ya kan. Kenapa orang mati nggak bisa makan? Ya karena dia nggak ada kehidupan. Demikian juga saudara. Kalau kita mati rohani, kita nggak nafsu makan firman Tuhan. Saya baru ngeh gitu. Saya bilang, oh iya kenapa aku mau kasih makan, ini orang nggak mau buka mulut. Rohaninya ternyata belum dibangkitkan. Kalau saudara sudah hidup bersama Tuhan, pasti ada kelaparan, kerinduan untuk makan makanan rohani. Ada amin saudara. Kalau saudara sakit pun pasti nggak nafsu makan. Nggak nafsu baca firman. Jadi saudara kalau tiap hari nggak nafsu baca firman, mungkin lagi demam. Atau diarrea. Atau mutaber. Atau sakit apa saya nggak tahu. Sehingga saudara tidak lagi nafsu makan. Saudara pikirkan, ada yang di sini sakit, kayaknya cukup banyak. Nanti kita doakan supaya sembuh. Bisa nafsu makan firman lagi. Ada amin saudara. Ada amin saudara. Kalau saudara sama sekali nggak nafsu, mungkin saudara harus dibangkitkan dari orang mati. Rohnya dulu dibangkitkan. Supaya ada nafsu makan. Amin. Bayangkan ya saudara ya, kalau kita nanti tanggal Natal kita akan siapkan makanan di sini. Ulang tahunnya gereja. Makanan banyak di sini. Air minum, kolam renang, nasi putih dan orang lapar pasti makan juga, amin saudara. Kalau udah soal makanan orang pada suka. Jadi biarlah pagi hari ini saudara kita melihat apakah saudara ada satu kerinduan. Ada satu kelaparan akan firman. Kalau saudara makan salah pun akan tidak lagi nafsu makan. Makanya harus makan yang benar, jangan makan salah. Sehingga perut sakit saudara, nggak nafsu makan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita melihat berapa hal yang sama dan beda antara Musa dan Tuhan Yesus. Yang pertama mereka berdua ada orang Ibrani. Pada saat mereka lahir saudara, pemimpin dari bangsa itu mengadakan suatu pembunuhan besar-besaran. Ya, kita melihat pada saat Musa dilahirkan, saudara kita semua pernah belajar bahwa Firaun merasa tidak nyaman, kemudian membunuh banyak anak orang Ibrani, khususnya anak-anak laki-laki saudara. Karena dia khawatir bangsa Israel semakin besar, sehingga dia perintah untuk membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkannya. Dan mereka dilemparkan di mana? Di sungai untuk dikasih makan buaya, saudara. Anak-anak dilempar. Terjadi pembunuhan anak-anak paling besar terjadi. Kemudian di zaman Tuhan Yesus pun demikian, saudara ingat? Karena Herod khawatir seorang raja akan muncul mengambil tahtanya, sehingga mendatangkan pembunuhan juga terhadap anak-anak yang di bawah 2 tahun. Saudara, ini sangat menyedihkan saudara. Dan dua-duanya mempunyai orang tua yang luar biasa. Khususnya Musa, yang orang ibunya nama Yochebed, tidak mau pada saat dia melihat anak ini bagus, menurut firman Tuhan sebenarnya di mata Tuhan berkenan Musa ini pada saat dia kecil. Kemudian dia bawa kabur, saudara, maksudnya dia simpan ini anak, dia tidak izinkan Firaun membunuh anak ini, dan kemudian Musa ditaruh di satu tempat dan ditaruhkan di Sungai Nil, dan kemudian itu dibawa ke anak perempuannya Firaun dan dia berada di Mesir sampai besar. Tuhan Yesus juga demikian, setelah dia lahir malaikat Tuhan perintahkan
Yusuf dan Maria untuk kabur dan kemana? Ke Mesir juga, ya kan? Jadi Mesir ada tempat perlindungan untuk sementara waktu. Kemudian Tuhan panggil mereka kembali untuk membebaskan umatnya. Dua-duanya sama, saudara. Kenapa harus ada persamaan? Sebab saya katakan demikian. Karena pada saat itu Tuhan mau datangkan suatu penggenapan nubuatan datangnya anak Allah, Mesias, saudara. Dan akhirnya ciri-ciri dari Tuhan Yesus itu mirip dengan Musa, bahkan lebih dari Musa. Oleh karena lebih dari Musa sehingga Tuhan bisa katakan, sekarang bukan saatnya untuk melihat Musa, tapi sekarang saatnya engkau lihat anakku, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi contoh. Jadi Yesus selain dia adalah anak Allah, dia juga adalah pengganti Musa. Amin, saudara. Dia adalah pengajar. Dia adalah orang yang juga memberikan hukum-hukum yang lebih dari hukum Taurat. Itu bedanya Tuhan Yesus dengan Musa. Jadi saudara, kalau saudara bilang siapa Tuhan Yesus, dia lebih dari Musa. Dia adalah penggenapan dari nubuatan di mana Mesias akan datang. Musa ada dia harus keluar dari keluarga yang kaya, yaitu keluarga Firaun, royal family, kerajaan. Karena firman Tuhan dia rela, dia tinggalkan semua itu demi Tuhan, saudara. Luar biasa. Karena visi dan panggilan Musa. Nanti kita akan bacakan firman itu, luar biasa. Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus harus tinggalkan kemuliaan yang ada di surga. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Saudara, tidak banyak orang yang mau tinggalkan kesenangannya demi orang lain. Ada enggak? Susah, tidak banyak, saudara. Apalagi di dalam hidup kekayaan. Mungkin memberi uang masih oke, tapi untuk meninggalkan kehidupan yang kaya, yang senang untuk Tuhan, sepertinya tidak begitu banyak zaman ini. Kecuali seseorang benar-benar pernah ya mengalami kemuliaan Tuhan dan melihat indah dan cantiknya Tuhan, sepertinya susah meninggalkan kemuliaan demi Tuhan. Kekayaan dunia ini pun mempunyai suatu hal yang daya tarik sehingga kita susah meninggalkan hal-hal dunia. Nah, kita melihat juga, saudara, lihat Ibrani pasal 11, saya senang. Ibrani pasal 11. Sudah tahu pasal 11 itu adalah pasal Hall of Faith, berarti orang-orang yang beriman yang terkenal, saudara. Saudara pernah kalau saudara pernah ke Hollywood, saudara, Walk of Fame ya, Walk of Fame. Saudara pernah lihat Hollywood? Nama aktor yang terkenal ada bintangnya di dalam, tulis nama. Cia. Misalnya Deborah, ya kan? Hall of Fame di Hollywood. Dan berarti saudara tuh terkenal, ada bintangnya. Nah, di sini pun Hall of Faith, ada bintangnya di kerajaan Allah. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang beriman, yang berkorban, yang telah melayani Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita lihat Musa ada di dalamnya. Amin. Musa ada di dalamnya. Saudara mau ada di dalamnya? Saudara mau ada di dalamnya? Benar, aminnya kurang yakin. Nah, kita lihat ayat 24, saudara. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia tidak mau lagi dipanggil anak putrinya Firaun. Karena ia lebih suka
menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa luar biasa. Kamu belajar sesuatu tentang Musa. Saudara tahu nggak Musa? Musa adalah anak kerajaan yang pada saat itu Mesir merupakan kerajaan yang paling jaya dan yang paling kaya. Saudara dengar baik-baik. Dan Musa adalah pewaris, salah satu pewaris dari semua kekayaan Mesir. Dikatakan kalau dia mau apapun, dia bisa. Seperti saudara mungkin lihat kerajaan Arab saat ini yang penuh dengan kekayaan. Musa lebih kaya lagi. Kalau saya bisa bandingkan misalnya saudara, mobil tuh gak ada masalah. Rolls Royce, Porsche, Lamborghini, semaunya dia. Dia bisa ada. Musa saudara. Rumahnya emas, mainannya tuh semua yang paling mahal. Dia semua nikmati. Ceweknya banyak sekali yang cantik-cantik. Kelas internasional. Dia mau nikah 10, dia dapat 10. Saya mau saudara bayangkan, uangnya tuh nggak habis-habis. Nggak usah pakai kredit card. Apa yang dia mau, nggak usah beli, saudara. Siapa mau jadi seperti Musa? Ayo, jujur angkat tangan. Wah, kalian sangat rohani sekali, luar biasa. Kita selesai ke ibadah kita. Terlalu rohani, nggak ada sesuatu yang saya bisa bawakan lagi. Nggak ada yang mau seperti Musa. Very good. Saya mau seperti Musa. Tidaklah. Dan karena kekayaan itu saudara, Musa tidak mau dikatakan. Dia memilih untuk menderita. Lucu kan saudara. Dia yang menikmati segala kekayaan, dia nggak mau malahan. Dia mau tinggalkan itu. Tinggalnya nggak siapa? Dengan budak. Tinggalnya apa? Padang gurun. Makanannya apa? Mana. Siapa yang suka doyan makan mana? Tahu nggak? Roti canai. Roti canai tahu nggak roti canai? Pagi, siang, malam. Saya makan 10 hari aja pagi udah bosen saudara. Pagi, siang, malam. Ayo siapa yang suka? Nggak ada. Musa mau tinggal. Bajunya hilang. Semua hiasan emasnya nggak ada. Semuanya hilang. Dia serahkan, dia nggak mau lagi saudara. Itu Musa. Kenapa dia mau bergerak seperti, kenapa dia mau berkorban seperti itu? Kenapa saudara? Kenapa dia mau berkorban? Dikatakan firman. Karena dia lihat upah yang jauh lebih bernilai daripada semua kekayaan Mesir. Saya yakin saudara, kita semua digabung kekayaan kita, enggak ada 1% kekayaan Musa yang Musa miliki. Enggak ada 1%. Tapi kita banting tulang untuk mencari sedikit itu. Saudara, kalau Musa mau tinggalkan semua untuk Tuhan, seharusnya kita lebih lagi. Amin saudara. Tapi kenapa kita nggak bisa? Mungkin kita belum melihat kemuliaan Tuhan. Belum bisa melihat kekayaan yang disiapkan di surga, saudara. Saya yakin banget, saudara. Kalau orang pernah lihat semua yang ada di dunia, tidak ada daya tarik lagi. Ada amin, saudara? Pasti nggak ada, saudara. Pas lihat baju di sini bagus. Merek apa? Merek apa yang paling top? Baju. Nah, saudara mah murah. Saudara kelasnya masih payah. Zara mah murah.
Gucci mahal, ya kan? Hermes tasnya, Hermes mahal itu saudara. Ya. Pas Musa lihat kemuliaan baju di surga, ya Gucci mah putus saudara. Belum lihat hiasan lagi ya kan? Kita lihat, wah hiasan, saudara kan pasti suka hias-hias ya kan? Pikirnya bagus. Pas Musa lihat kemuliaan muka Tuhan, begitu cantik, hilang semua, putus. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang indah di dalam surgawi, amin saudara, kita pasti tidak tertarik lagi dengan hal-hal dunia. Udah pasti saudara, karena hal yang dari Tuhan itu pasti lebih menarik. Ya bukannya suruh saudara nggak pakai baju sembarangan, bukan, maksudnya yang wajar-wajar saja. Amin saudara. Karena kemuliaan dikatakan Musa tinggalkan semuanya. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pun sama. Dikatakan, kita melihat di sini saudara, haleluya. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan setelah mengosongkan dirinya dari kemuliaan, saya mau tambahkan, dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus dikatakan, sekalipun dia anak Allah, dia tidak mau menyamakan itu pada saat dia di bumi. Dia tidak mau tuntut hak dia, tapi dia merendahkan, dia jadi seperti orang biasa, bahkan maaf saudara, dia lebih rendah daripada kita. Dia cuci kaki muridnya. Sang pencipta mencuci ciptaan, kaki ciptaannya. Saya mau tanyakan, rendah enggak? Sangat merendahkan. Sang pencipta izinkan ciptaannya untuk membunuh dia, menyayukalipkan dia. Bayangkan saudara. Saya tahu kadang-kadang susah, tapi saudara taruhkan diri saudara. Bisa nggak kita tinggalkan apa yang kita ada? Hidup lebih rendah demi Tuhan. Saya rasa susah. Kemudian kita akan melihat panggilannya saudara, yang serupa panggilannya. Saya suka. Nah, ini ada perbedaan antara panggilan Musa dan panggilan Tuhan Yesus. Nah, saya mau saudara perhatikan perbedaannya. Kenapa beda? Dan apa sih kelebihan Tuhan Yesus dibanding Musa? Sudah ada bedanya. Pertama, 40 hari Tuhan Yesus di padang gurun. Berapa lama Musa di padang gurun? Tuhan Yesus di padang gurun berapa lama? Berapa lama? 40 hari. Ya kan? Musa 40 tahun. Kenapa ada beda gitu banyak? Saya mau tanyakan saudara, apa sih tujuan di padang gurun? Ayo jawab. Apa sih tujuan Allah untuk menempatkan Tuhan Yesus di padang gurun? 40 hari 40 malam. Diuji, benar. Uji apanya? Apa? Tekun. Oke, jangan takut salah. Semuanya benar.
cuman kurang tepat. Apa sih tujuan? Kenapa Musa harus lewat 40 tahun sedangkan Tuhan Yesus 40 hari? Ayo, Pak Hendro. Kesetiaan, benar, kurang tepat. Satu hal, saudara. Satu hal. Yaitu mati kedagingan. Mati kedagingan. Lihat ya, saya kasih saudara lihat suatu hal yang menarik. 3 hal yang diuji oleh iblis kepada Tuhan Yesus, semuanya ada kaitannya dengan kedagingan. Betul? Apa yang ujian pertama? Makanan. Kalau engkau anak Allah, rubah batu menjadi roti. Pada saat itu jangan salah, Tuhan Yesus sedang mengalami kelaparan karena dia puasa. Kalau orang kenyang, lebih gampang nggak mengubah batu jadi roti. Saya mau tanya lucunya, kenapa Tuhan Yesus tolak mengubah batu jadi roti? Berarti iblis tahu Tuhan Yesus sanggup, betul nggak? Nah, kenapa dia tolak? Saya mau tanya, kalau Tuhan Yesus ganti batu jadi roti, salah nggak? Saya rasa hanya mengganti nggak salah. Salahnya karena iblis yang menawarkannya. Kalau iblis yang menawarkannya, berarti dia mau jegat dia. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin, Tuhan pun bisa jadi 5 keping roti untuk memberi makan 5.000 orang. Bedanya adalah sumbernya dari mana. Kesatu, kedagingan. Pada saat susah, pada saat kekurangan, dengar baik-baik. Kita diuji dengan yang sama. Mungkin kita nggak di padang gurun, tapi sama, saudara. Ujinya sama. Ujiannya sama. Apakah kita melanggar prinsip rohani untuk mendapat kepuasan jasmani? Itu kuncinya. Apakah kita kompromi yang benar, yang prinsip untuk mendapat sesuatu yang salah? Itu sebenarnya ujian di hadap kita. Apakah we just want to have pleasure? Kalau kita senang, nggak apa-apa lah. Nah, kita gagal dalam ujian itu. Oke? Kedua, apa yang Tuhan katakan? Di bawah Tuhan Yesus lihat. Kemuliaan. Ya kan? Kemudian iblis katakan, aku akan berikan seluruh dunia ini asal engkau menyembah aku. Kedua adalah ketuhanan. Ketuhanan. Dunia atau Tuhan. Tuhan Yesus pilih Tuhan. Ada yang tertulis, menyembahlah hanya Tuhan Allahmu. Berarti apa? Kesetiaan kita kepada Tuhan saja. Kedagingan juga. Ketiga, keangkuhan. Apa keangkuhan? Lempar dirimu. Bukankah dikatakan akan malaikat akan mengangkatmu? Itu adalah keangkuhan. Keangkuhan kenapa? Iblis mencobai. Buktikanlah lo kalau lo benar anak Allah. Seringkali kita diuji dalam hal ini. Buktikan dong kalau lo anak Tuhan, lo mestinya diberkati. Belum tentu, saudara. Nah, kitanya susah jawabnya. Oh iya ya, kenapa gua anak Tuhan, gua kok susah ya? Betul? Nah, ini menjadi seringkali cobaan bagi kita. Bukan setiap kali kita dapat yang kita inginkan. Itu ujian yang ketiga.
Kenapa Musa melewati 40 tahun? Dengar baik-baik saudara. Karena Tuhan harus membunuh kedagingan dia dan keangkuhan dia. Kalau belum lewati 40 tahun, dia tidak bisa dipakai. Kalau dia belum mati dengan kedagingannya, dia tidak bisa dipakai. Saya beri ke satu contoh saudara luar biasa. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 7. Saudara akan ngerti apa maksud saya. Lihat ya saudara. Kisah Para Rasul pasal 7. Kita akan lihat latar belakang Musa yang luar biasa saudara. Dia itu lulusan Harvard dan Cambridge. Bukan UI saudara. Harvard dan Cambridge pasal 7. Pasal 7 ayat 22. Pasal 7 ayat 22. Lihat. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Berarti dia seorang orator yang pinter. Berarti dia penuh dengan hikmat. He's really smart guy. Intelligent. Bukan orang bodoh saudara Musa. Tapi pada saat Tuhan panggil dia, apa yang terjadi? Nah, saudara lihat. Setelah 40 tahun. Kejadian. Keluaran. Ayat 10 pasal 4. Pasal 4 ayat 10. Saudara tahu kan pasal 4 Musa tawar-menawar untuk tidak mau menanggapi panggilan Tuhan. Ya kan? Pada saat dia temu burning bush. What is burning bush? Api yang keluar dari semak duri. Ya. Api semak duri, Musa ketemu Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan bicara kepada dia, suruh dia untuk membebaskan umat Israel. Kemudian Musa, menolak, tidak mau. Alasannya banyak. Tapi kita lihat kenapa pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat. Kenapa beda dengan Kisah Para Rasul pasal 7? Tadi Kisah Para Rasul pasal 7 apa? Pandai berbicara. Apakah kita bohong? Tidak. Musa sesungguhnya pintar bicara, penuh di hikmat, dan karena dia didikan di Mesir, diberikan pendidikan terbaik. Dan pada saat itu saudara, dia tahu panggilannya. Dengar baik-baik, dia tahu panggilannya. Makanya dia mau membebaskan umat Israel, tapi tidak diakui. Dengar saudara, dia tidak diakui. Sehingga dia kabur dari Mesir karena Firaun mau membunuh dia. 40 tahun lamanya, semua hikmat, semua kepintarannya, dia kubur di padang gurun. Jadi bego. Berarti dia mati kedagingannya. Dia tidak lagi mengandalkan kepintarannya, karena dia tahu gak ada artinya. Karena dia pernah gagal, saudara. Dia kecewa karena banyak umatnya tidak mengakui. Tidak mengakui dia sebagai pelepas, deliverer bagi umat Israel. Akhirnya sampai dia gak bisa ngomong.
Tuhan kau panggil orang lain saja. Aku tidak sanggup. Tetapi justru pada saat dia tidak sanggup, Tuhan katakan, kuasaku yang menyanggupkan engkau. Ada amin, haleluya. Haleluya. Kalau saudara mengatakan aku masih sanggup, Tuhan bilang masih belum. Sampai saat saudara katakan, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tuhan katakan, baik, kau sudah siap untuk aku penuhi dengan kuasaku. Makanya apa yang terjadi? Saat itulah Musa diberikan otoritas. Tuhan katakan, apa ada di tanganmu? Tongkat. Lempar tongkat itu. Tongkat itu jadi apa? Jadi ular. Tuhan katakan, pungut tongkat itu. Pas dia pegang tongkat itu jadi, ular itu jadi tongkat lagi. There's authority. Ada otoritas dan kuasa ilahi. Saudara, melakukan pekerjaan Tuhan butuh kuasa ilahi. Ada amin. Kedua, Musa masih belum yakin. Tuhan katakan, masukkan tanganmu ke baju jubahmu. Keluarkan tanganmu. Jadi apa? Kusta. Masukkan lagi, keluarkan lagi. Bersih. Tanda kedua. Kuasamu ku akan melepaskan mereka dari belenggu dosa. Kusta itu adalah kutukan. Kutukan itu apa? Kutukan yang tidak bisa dilepaskan karena mereka selamanya turun-menurun adalah budak orang Mesir. Tidak ada masa depan. That is a curse. Itu adalah dosa. Seperti kusta tidak akan bisa disembuhkan. Hanya melalui kuasa Tuhan. Barulah tanganmu mereka bisa dibebaskan. Amin. Luar biasa saudara. Tanda ketiga. Kalau mereka belum yakin. Lihat air katanya. Tongkatmu air dijadikan darah. Berarti apa? Penebusan yang Tuhan akan berikan. 3 kuasa. Demikian juga Tuhan Yesus. Haleluya. Setelah 40 hari di padang gurun. Dan dia diuji. Yang namanya Tuhan Yesus. Keinginan kedagingan tidak ada lagi. Baru dikatakan kembali dari padang gurun. Yesus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Mulai mukjizat terjadi. Kusta disembuhkan. Orang sakit disembuhkan. Dan lebih heran lagi. Ada pernah jadi terkasus pada orang itu datang. Apa yang Tuhan katakan? Dosamu diampuni darahnya. Kemudian orang yang dirasuk setan, Tuhan bebaskan. Otoritas sama dengan Musa. Jadi kita melihat saudara, kalau tidak melewati padang gurun, kuasa ilahi tidak dinyatakan. Kenapa Tuhan Yesus hanya 40 hari? Dengar baik-baik, saya mau kasih satu hal yang penting sekali. Sebab pada mulanya Tuhan Yesus sebelum dia masuk dalam pelayanan, apa yang dia lakukan? Siapa ingat? Setelah Tuhan Yesus usia 30 tahun, apa yang terjadi? Dia pergi ke Yohanes Pembaptis. Lihat ya saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa. Selama 30 tahun tidak banyak catatan dengan Tuhan Yesus. Paling pada usia 12 tahun dia tahu firman Tuhan. Tapi itu pun tidak ada kuasanya. Hanya mengetahui firman belum cukup bagi Tuhan. Setelah dipenuhi firman kemudian diurapi di sungai Yordan. Ya kan? Dikatakan firman Tuhan pada saat dia bangkit dari sungai Yordan. Roh Kudus serupa merpati turun di atasnya.
firman Tuhan katakan Roh Kudus itu membawa dia ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam di padang gurun dia diuji dan dia mati. Keluar dari situ bukan lagi Roh Kudus tetapi kuasa Roh Kudus menyertai dia. Jadi 2 tahap saudara. Pertama dipenuhi Roh Kudus, kemudian lewati padang gurun, diuji lulus, dipenuhi kuasa Roh Kudus. Di dalam perjanjian baru, segala sesuatu disingkatkan waktunya. Jadi saudara nggak usah lewati 40 tahun, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara perjanjian lama, 1 angkatan mati, Tuhan kerjakan sesuatu yang baru di angkatan berikutnya. Tapi di perjanjian baru, saudara sebagai jemaat perjanjian baru, saudara tidak perlu lewati 40 tahun. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, kuncinya untuk Natal. Pertama, dipenuhi Roh Kudus. Kedua, dipimpin Roh Kudus. Ketiga, dengar baik-baik. Ketiga, lulus segala cobaan dan ujian. Keempat, saudara akan lihat kuasa dan otoritas Roh Kudus akan turun di atas saudara.